Kenapa nama main karakter di Kaiju Number 8 Kafka? Yuk kita satu-satuan. Kita kayaknya lagi ada di era Renaissance Kaiju nggak sih? Godzilla Minus One menang Oscar. Godzilla X Kong The New Empire 2 minggu berturut-turut nomor 1 di box office Amerika. Tapi Godzilla bukan satu-satunya makhluk raksasa yang dapat sorotan. Dengan boomingnya anime Kaiju Number 8 dari manga karya Naoya Matsumoto, minat terhadap kaiju jadi makin populer. Buat detail ceritanya, lo bisa nonton sendiri deh, karena sekarang kita fokus ke nama main karakternya aja. Intinya, main karakter kita bernama Kafka Hibino, umurnya 32 tahun dan dia punya kemampuan buat berubah menjadi monster yang dikenal sebagai Kaiju Number 8. Kafka, transformasi, monster. Buat anak sastra pasti langsung ngeh kalau ini jangan-jangan ada hubungannya sama Franz Kafka. Nah, karena transformasi jadi inti cerita Kaiju Number 8, banyak orang yang nyocok-nyocokin antara cerita ini dan karya paling terkenal Franz Kafka, The Metamorphosis. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Pertama, nama protagonisnya sendiri, Kafka Hibino, yang secara obvious mirip banget sama Franz Kafka. Kedua, Kafka Hibino mengalami metamorfosis menjadi kaiju humanoid ketika terkena serangan aneh mirip bak yang terbang masuk ke mulutnya. Nama keluarganya sendiri, Hibino, ditulis begini. Dengan karakter hari atau matahari dan api diikuti oleh lapangan. Tapi Hibi sering diterjemahkan sebagai sehari-hari. Jadi bisa dibaca Kafka sehari-hari alias si Kafka yang mengalami metamorfosis setiap hari. Kafka berubah dari bentuk aslinya menjadi penampilan yang mengerikan tanpa disadari. Nah, di The Metamorphosis karya Franz Kafka, tokoh utamanya Gregor tahu-tahu berubah jadi serangga besar dan terjebak dalam pekerjaan sehari-hari yang bosenin dan udah buntu lah intinya. Tapi bedanya si Gregor sama Kafka Hibino ini, Kafka Hibino ditawarin peluang buat jadi orang yang selalu dia impikan dan meninggalkan pekerjaan yang gak disukainnya. Ya walaupun disegani sebagai salah satu teknisi pembersih terbaik, Kafka tetap merasa terjebak dalam pekerjaannya. Si Franz Kafka ini bikin semacam istilah di sastra namanya Kafkaeski. Kafkaeski kurang lebih artinya adalah ketika seseorang kejepit di situasi yang nyebelin banget, bikin takut dan membingungkan. Mirip dengan situasi-situasi yang digambarkan dalam novel-novel Franz Kafka. Birokrasi yang terbelit-belit, bangun tidur tahu-tahu jadi serangga, atau lanskap perkotaan yang surem dan mencekam. Apakah Kaiju Number 8 termasuk Kafkaeski? Wallahu alam, cuma sastrawan yang bisa jawab. Gua mah apa tuh? Intinya, Kaiju Number 8 nggak cuma mainin tema metamorfosis dalam cerita, tapi juga masukin storyline yang lebih modern antara bakat versus nyali. Sementara, kalau mau diulik nih ya, latar belakangnya kurang lebih mirip dengan hubungan Gregor dan adiknya Greta yang dianggap cantik oleh orang tua mereka meskipun segala kesulitan yang mereka alami di akhir novela Franz Kafka. Kalau iya, Kaiju Number 8 ngambil referensi dari Franz Kafka, ya bisa dimaklumin banget sih. Nama Franz Kafka cukup populer di Jepang. Yang paling terkenal jelas Kafka on the Shore-nya Haruki Murakami. Terus ada Dreamer Kafka Shishido, ada lagi Kafka Asashiri yang bikin Bungo Stray Dogs, ada juga karakter manga di Sayonara Zetsubo Sensei namanya Kafuka Fura. Bingung gak lu gue kebanyakan nyebut nama Kafka?